Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Sedap dap dap. Hai guys, hari ini gue akan membahas film perjudian. Jadi jika kalian punya teman yang tiap hari deposit kakek Zeus, punya motor Beat 2 hari kemudian malah jadi Astrea, boleh tuh di tag IG-nya di komen. Suruh nonton ini biar cepet tobat. Oke, daripada berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film si paling kisah nyata ini, ya emang kisah nyata sih, judulnya aja kecanduan judi online. Para minion Wakanda yang otaknya kayak mie instan kan lagi kecanduan judi online. Jadi buat kalian yang para pengguna kakek Zeus, tonton ini ya. Nah, film ini bermula ketika Dimas kalah main judi dan tak sengaja bercekcok dengan seorang preman mental bebelak hanya karena masalah bahu mereka saling meet and greet. Gak nih, butuh. Udah jelas-jelas lu yang tadi masalah sama gua. Kala itu terjadilah baku gedik hingga preman ini berhasil menghayabusa dompet Dimas. Dilanjutkan dengan adu parkur dari mereka sampai akhirnya si Dimas surrender karena kalah baku gedik. Setelah kalah judi plus kalah baku gedik membuat Dimas sangat kesal, hampir ingin mukbang racun hama. Lalu tepat di tempat Dimas berdiri, tiba-tiba sebuah pelang toko jatuh. Tapi beruntung ini Dimas diselamatkan oleh seorang woman yang tentunya langsung muncul pandangan pertama awal aku berjumpa. Karena sekali menatap wajah ini woman, detak jantung Dimas seketika dak dik duk ser. Nah anehnya, aduh. Selamat. Semoga menjadi keluarga sakinah. Beberapa hari kemudian dong, udah nikah. Percintaan macam apa ini? Nggak ada gregetnya sekali. Sekali ketemu besoknya langsung nikah. Kala itu Dimas pun sudah menikah dengan woman bernama Rara tanpa membawa remote AC-nya hanya karena sudah menyelamatkan Dimas dari kematian tergeprek sebuah banner. Terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan nyawa. Nah, tips nih bagi kalian yang jomblo wanto dan jomblo wati. Gas cari banner yang muroboh. Keesokan harinya setelah melewati malam pertama tanpa direkam oleh kameramen karena takut merubah genre film ini dari yang awalnya kisah nyata menjadi kisah 18+, kini terlihatlah kebegundalan dari Dimas yang baru aja nikah udah males-malesan, bahkan tak segan-segan membentak Rara hanya karena dirinya dipaksa berangkat ke kantor. Nah, siang harinya datanglah seorang minion koperasi untuk membawakan sebuah surat cinta dari Starla, di mana ketika dibuka sungguh terbagongkan ini Rara melihat list tunggakan gaji belum dibayar yang jika ditotal dan dibelikan cendol bisa membanjiri seisi kota Nganjuk City. Udah city isi kota? Biasalah, namanya juga orang kaya. Asik, orang kaya apaan bayar gaji karyawan sampai nunggak? Hari itu juga si Dimas yang mengaku berangkat bekerja ternyata dirinya datang ke salah satu bandar pemodal top up judi offline untuk melakukan depo karena otaknya sudah teracuni promosi yang dilakukan oleh para selebritis. Ahai, rakyat biasa yang dapat endorse judi auto dipenjara, yang atas-atas tuh paling juga ujung-ujungnya jadi duta anti judi online. Lagian gue heran, kenapa nggak nangkep induknya aja ya? Kenapa nangkep kutu-kutunya? Di sisi lain, rumah Dimas pun digerebek oleh 2 minion barbar akibat Dimas belum juga bayar hutangnya. Tapi karena Dimas tak ada di rumah, terpaksa Rara lah yang harus menerima bacotan dari cangkem para minion yang dibayar seadanya ini. Buset kumisnya, kayak hiteler. Hutang Mas Asrul pasti gede banget. Buat apa aja sih? Nah ini nih, makanya jangan pacaran sehari langsung nikah. Cari tahu dulu lah baik buruknya pasangan. Tapi kalau Dimas sih nggak ada baik-baiknya. Di hari itu juga si Dimas yang salah menggunakan situs gacor, ia pun harus mengalami kekalahan yang sangat banyak sampai membuat dirinya murka dengan berbacot ke si bandar. Masa iya saya kalah terus gak ada menang-menangnya? Kamu aja yang gak bisa main. Manusia apa sih ini namanya? Mie instan aja perlu direbus, ini melebihi mie instan otaknya cuy. Setelah udah nggak ada cuan, Dimas pun langsung diusir dari sana dan pulang dengan tangan kosong ditambah otak yang menstreskan. Bahkan saking gebleknya nih orang, ia pun melampiaskan kekesalannya ke Rara hanya soal uang. Udahlah nggak usah banyak nanya. Apa Mas main judi lagi? Bukannya Mas janji sama aku Mas gak bakal main judi lagi? Jangan salahin aku dong kalau keadaan kita kayak gini sekarang. Lah, terus selain siapa dong? Bandar judi? Atau selebgram-selebgram yang promosiin link kakek Zeus? Cuaks.
Nggak laku ye, nggak dapat endorsan ye, followers beli sih. Yang datang endorse judi doang kan jadinya. Keesokan harinya saat bekerja, Gawat, Pak. Gawat apanya yang gawat? Cepetan ngomong dong. Gawat. Dimas pun kembali dibuat mengamuk mendengar proyek perbaikan jalan di Bima Kesatria Lampung gagal karena budget tak sesuai keinginan klien. Saya aja yang bicara, dasar kalian gak becus. Kok teleponnya gak nyambung? Itu dia, Pak. Ampun kalian ini gimana sih? Ah! Karyawannya bilek, gini amat dah jadi karyawan. Sepulangnya dari kerja ada lagi sebuah masalah karena para minion bank mulai menyita rumah Dimas karena tak sanggup bayar kreditan. Dan kalian tahu apa jawaban Dimas ketika datang? Ya ampun, Pak. Kenapa rumah kami disita, Pak? Pakai nanya, ini Dimas otaknya udah di luar jangkauan cuy. KI pun yang keblokir emailnya. Akibat udah di-kick dari rumah, kini Dimas pun terpaksa tinggal di sebuah rumah kontrakan berukuran 2x1 meter. Enggak dong, itu mah rumah masa depan kita semua. Terlebih lagi sekarang outfit Dimas udah tak seperti pegawai kantoran karena sekarang dirinya menjadi pengangguran kelas akut plus bapak rumah tangga yang tiap hari kerjaannya hanya deposit. Berisik lu pada ya. Benar-benar bukan hari keberuntungan gua nih. Ya, begitulah kira-kira keluh kesah seorang penjudi. Bukan hari keberuntungan gue. Lu kira Dewi Fortuna berpihak ke penjudi apa? Selagi Dimas berjudi, istrinya mencoba baku hantam melawan kerasnya hidup dengan mencari uang, tapi belum juga dapat cuan. Ini Rara udah kedatangan emak-emak barbar karena telat bayar hutang. Nah, beruntungnya lagi, si Rara mendapatkan sebuah endorsement dari kacang pilus garuk dada karena dengan menyuruh anak tetangganya berkata, Wah, enak banget. Jadi ada kriuk-kriuknya. cuan auto ngalir seketika ke rekening Rara. Pilus Garuda, asiknya pol. Asik, teknik marketing zaman purba, kentara kali cuy endorse-nya. Sepulang main judi, Dimas pun harus kabur dari temannya si bapak-bapak barbar ini karena jika sampai ditangkap, Saya jadikan peyek. auto jadi peyek dong. Saat sampai di rumah, terjadilah perdebatan adu cangkem Dimas versus Rara yang tentunya dimenangkan oleh Dimas karena dialah pemilik cangkem terkuat di film ini dan hanya bisa dikonter oleh para minion barbar yang datang ke sana untuk menagih hutang. Udah kelamaan, asik tau. Keluar, atau keluar. Dimana saat akan kabur dari rumah, seorang minion berkumis Hitler langsung menangkapnya untuk dibaku hantam secara ramai-ramai. Dan daripada melihat suaminya mati tewas tergedik, dengan terpaksa ini Rara harus melunasi hutang para minion dengan membelah isi perut celelengannya. Wih, bagi-bagi sedekah. Selesai peraduan gedigan yang bisa mengdelete Dimas, kini Rara mencoba menasihati Dimas untuk stop judi offline, tapi kalau mau jadi bandar itu lebih baik. Baik dipanggang di neraka, karena akibat Dimas menjadi begundal judi offline, kini seluruh warga minion kampung sana menggosipi tentang dirinya yang katanya sangat ogah memiliki suami seperti Dimas. Kalau saya punya suami kayak gitu, udah saya usir kali bu. Dimas juga nggak mau nikah sama minion, Bu. Mengetahui para warga di sana sudah meng-blacklist Dimas dari ciri-ciri suami idaman sampai membuat Rara menangis saat bekerja, tapi berusaha dihibur oleh bocil Gundam ini dengan menyuruh Rara menemani bapaknya tidur siang. Wah, hiburannya enak banget ya guys. Kala itu bos Rara pun menanyakan seberapa berat beban hidup yang dipikul Rara. Enggak pak, enggak ada masalah apa-apa. Bohong tuh pak, bohong. Sering dipala itu dimintain uang buat depo. Akibat melihat kegelisahan Rara, membuat ini bos kembali flashback dengan mendiang istrinya yang katanya supaya hatinya sama-sama menyerupai Rara. Wih, empat aja udah Rara. Tikung suaminya. Lu mapan, lu punya kuasa. Di sisi lain Dimas yang udah bingung cara main judi offline karena udah gak bisa deposit. Ia pun mendengar seorang minion habis menang judi online sampai bisa membeli Beat bermesin Toyota Supra. Jadinya mengetahui ada peluang menang yang 100% gacor parah di judi online. Ia pun langsung bertanya tutorial main judi online ke para penjudi handal ini yang gebleknya di atas geblek extraordinary. Tapi modalnya dikit dan yakin menang terus berkembang gede-gede. Nih, sekarang gue tinggal ngambil duitnya, Bang. Ya elah, ntar juga Beat lu keganti pakai Astrea. Setelah diberikan tutorial, saat pulang istrinya yang berwajah gajian, Dimas pun beralasan kalau dirinya ingin mencari kerja tapi butuh modal untuk ongkos ke sana kemari melamar pekerjaan. Dan kalian tahu apa jawaban Rara? Mas pakai aja uang ini. Ya udah kalau gitu. Makasih banyak ya. Buset, gajinya semua dikasih pakai ongkos nyari kerja. Ya mungkin tinggal di Nganjuk ngelamar kerjanya di Kalimantan.
Nah, dengan bermodalkan gaji bulanan istrinya, ini Dimas yang udah dikasih situs gacor parah oleh para pengguna berspe otak mie instan, ia pun mulai mencoba menerapkan ilmu dari para sesepuhnya yang udah beberapa kali max win. Yes, gue menang ya kemana? Ya, biasalah marketing judi online, dikasih menang di awal, depo, terus rungkat deh. Merasa situs yang diberikan gacor parah, Dimas pun langsung meng-withdraw uang yang diperoleh di ATM bersatu. ATM bersatu? Biasanya ATM bersama. Tinggal main, menang, dapet duit deh. Anda hidup semudah itu ya. Pengangguran di Indonesia pada sultan-sultan harusnya. Di sisi lain, Rara pun kembali mendapatkan endorsement dari snack yang bisa mengecerotkan coklat ketika digigit. Dan seperti biasa, selalu bocil ini yang disuruh menjadi testimoni yang entah ini anak siapa, setiap ada iklan tiba-tiba nongol. Enak banget. Coklatnya meledak di mulut. Ah, nih bocah makan apa aja juga dibilang enak. Setelah mendapatkan uang dari bayaran endorse Gary Snack Cereal, uang itu pun kembali ditilap oleh Dimas untuk dipakainya depo main kakek Zeus, yang kebetulan hari itu juga dirinya harus rungkat banyak, karena nampaknya kakek Zeus tak menembakkan petirnya. Tuh kan, dibilangin lu win sekali auto kecanduan. Hari demi hari si Dimas tetap saja depo dan hasilnya ya tetap rungkat. Biasalah udah ke genjutsu judol, hingga saking ketagihan mendapatkan max win, ini Dimas dengan beraninya datang ke tempat kerja Rara untuk meminjam cuan bosnya, yang pada saat itu ini bos sedang berusaha membuat Rara baper dengan kata-kata lemah lembutnya. Lemah lembut, lemah jemu. Untung aja ada kamu di rumah ini. Aku gak kelaparan. Kocak gaming, yang ada untung lu punya uang buat bayar ART noh. Alhasil si Dimas yang mendengar hal tersebut, aduh. Ini bocah cemburunya kayak bocil puber cuy. Ia pun berpura-pura sudah terwastetkan di lantai. Lah, kok sadar? Lalu mengatakan hal yang sejujur-jujurnya ke si Rara. Uang yang selama ini kamu kasih ke aku, karena aku pakai untuk aku berobat. Hilih, kebanyakan nonton film 3600 detik lu. Sok-sok berpenyakitan. Padahal mental lu noh yang penyakitan. Kecanduan judol. Kamu sakit apa, Mas? Kankeran ini. Bang, minimal bohongnya jangan langsung ke penyakit yang ekstrim lah. Bilang cuman HIV doang kan bisa. Kenapa kamu simpen ini sendiri? Hidup aku juga udah gak lama lagi. Amin. Mengetahui suaminya berpenyakitan dan akan segera wasted membuat Rara merasa iba, ya jelaslah itu suaminya. Alhasil Dimas pun memberikan solusi tutorial agar dirinya mendapatkan biaya pengobatan dan segera bisa sembuh dengan menyuruh Rara mengaku ke bosnya kalau dirinya sekarang sudah menjadi janda tanpa anak. Lagi pula, Pak Abbas gak mungkin mau menikah sama aku. Lagian kan dia juga duda yang ditinggal mati sama istrinya. Sopan dikit bang, duda yang ditinggal mati. Nah, daripada ditinggal mati oleh suaminya, terpaksa si Rara menjalani tutorial cara dapat uang dari Dimas dengan mencoba membuat jantung majikannya mengdak-dikduk ser. Karena mengetahui si Rara sudah menjanda. Dimana akibat pengakuan dari Rara inilah, hari demi hari membuat majikannya bernama Jordi ini semakin jatuh hati dengan Rara. Bahkan selalu ada saat Rara ingin dibaku gedik dengan mantan suaminya. Kamu bukan suami dia lagi. Jadi kamu gak pantas buat nyakitin dia. Asik, biasalah pahlawan kesaknian, kesiangan. Dengan hati yang terkelepek-kelepekan membuat Jordi menyuruh Rara tinggal bersamanya di rumah sambil menunggu kesempatan untuk berngecas ria. Bahkan di suatu hari mulailah Jordi bertanya ke anaknya, Apa kamu mau punya ibu seperti Bu Ranum? widih. Alhasil karena ini bocil FF udah nganggep Rara sebagai maknya, si Jordi langsung mendorkan perasaannya agar anaknya pensiun jadi anak piatu. Nah, merasa rencananya berhasil, Rara pun langsung melapor ke Dimas kalau tutorial jadi istri suami kaya berjalan dengan sempurna. Ini juga demi kesembuhan aku. Ya ilah, mana ada orang punya penyakit ekstrim wajahnya kayak Dimas. Logika nggak main cuy. Seger gitu mukanya. Jadinya Rara yang ketakutan melihat begundal suaminya tewas karena kanker serviks. Buset, Dimas punya rahim kah?
Ia pun akhirnya mau aja menikah dengan bosnya yang langsung deal dengan seperangkat alat sholat plus rumah sultan di Andara dibayar nyicil. Aku juga seneng Mas bisa nikah sama Mas. Cek si Rara terlanjur nyaman terus bodo amat sama Dimas mau mati apa enggak. Plot twist banget sih gitu. Setelah menikah, Jordi pun memberikan sebuah kartu ATM untuk Rara agar dirinya bisa shopping-shopping tanpa perlu menginstal aplikasi scan KTP Party kemudian. Ya, kalian tahu kan aplikasi apa? Kamu yang mengatur semua isi rumah ini, dan kamu boleh beli mobil. Widih, langsung dikasih mobil dong. Nissan Terra. Nah, si Rara yang udah kaya, sekarang ia pun datang ke rumah Dimas untuk membawakannya segepok amplop coklat. Kok nggak diamplopin? Agar ini begundal segera bisa diobatin dan jauh dari kata terwastetkan. Namun yang namanya berpura-pura penyakitan, biasalah. Ini Dimas malah mengdepokan uang yang dikasih untuk open war melawan kakek Zeus, berharap dirinya tak rungkat lagi. Judi terus, mana ada judi nggak rungkat? Ujung-ujungnya nyalain pemerintah. Kala itu saat ingin memulai peraduan slotnya, datanglah seorang woman penghibur yang bertanya sebuah tutorial agar bisa gacor parah seperti Dimas. Hasil karena melihat ke-good lookingan dari ini woman, Dimas langsung menurunkan wahyunya untuk si woman. Ya ampun, akhirnya aku bisa menang, makasih ya Mas ya. Duduk gak ada 1 menit udah menang main slot aja. Setelah berhasil mengajarkan woman bernama Bella ini tips and trik gacor parah, kini Della pun membalas budi Dimas dengan memberikan hati, paru-paru, serta ginjalnya untuk Dimas alias pacaran. Tapi dengan syarat Dimas harus memberikan Della barang-barang branded seperti tas, baju, celana, dan juga sempak. Jadi yang diuntungin siapa ini? Nah, di suatu hari saat Rara berbelanja sayur, para mama di sana mulai meminta tips agar bisa mendapatkan suami kaya raya seperti Jordi. Akibat mengira Rara memakai cheat untuk mengdakdikdukserkan hati majikannya. Kamu pakai apa sih? Iya, pakai pelet apa? Kuncinya adalah ke-good lookingan. Terlebih lagi ini Mak bilang kalau Dimas sudah punya perempuan lain yang membuat Rara langsung datang ke rumah Dimas untuk bertanya siapa woman yang sering ada di Insta story WA-nya. Namun bukannya mendapatkan jawaban, yang ada malah dapat bacotan dari Dimas yang pura-pura kalau Dimas ini cemburu dengan si Jordi. Yang ada tuh aku yang cemburu. Dia gak pernah nyentuh aku sedikit pun. Boong, ya kali udah nikah gak pernah disentuh. Apalagi di unboxing. Tujuan nikah kan emang gitu cuy di otak lelaki. Ya gak semua sih. Ketika sedang asik-asiknya berbacot, dari kejauhan datanglah Jordi yang mendengar peraduan cangkem mereka dan baru tahu bahwa Rara menikah hanya demi uang. Patrick Bilek, kukira hubungan kita istimewa. Buat apa sebenarnya aku ngelakuin ini semua? Ya karena kamu itu bucin. Malam harinya daripada lama-lama ngepus dosa sampai menjadi top global pendosa, akhirnya si Rara mengakui semua kebegundalannya selama ini. Tapi si Jordi bukannya masuk ke mode sad boy-nya dengan membuat story-story WA Melo, ia malah memberikan Rara sebuah solusi dengan berniat membantu Rara membayar seluruh pengobatan si Dimas agar Dimas tak jadi wasted. Nggak tahu aja dia Dimas bohongan. Di sisi lain ada begundal woman ini yang berniat bikin rumah di Jupiter setelah Dimas mengatakan hal yang membagongkan. Uang aku itu nggak akan pernah habis. Kebanyakan ngecit esoyam ya gini. Lalu dari belakang datanglah Rara untuk melabrak Dimas yang bukannya berobat malah berkeliaran mencari serabi Bandung. Hasil mengetahui kebegundalan ekstrim dari Dimas karena udah pura-pura mau wasted, kini Rara pun langsung keluar dari jalan ninja yang diajarkan Dimas sampai membuat Dimas ketar-ketir. Akibat mulai sekarang dirinya akan menjadi top global manusia tergembel. Ya karena main judi cuy. Nah hari demi hari Dimas pun stres karena mengalami kekalahan secara beruntun. Terlebih lagi hidup lagi rungkat-rungkatnya. Aku diledekin sama temen-temen karena aku nggak punya mobil. Ini begundal datang malah minta mobil. Jadinya daripada kehilangan serabi Bandung satu-satunya, kini Dimas harus memutar otaknya. Dimas kan nggak ada otak. Memutar dengkulnya untuk cari cuan agar bisa segera beli mobil. Dimana ia secara nggak tahu diri datang ke rumah Jordi untuk berflying victim. Ternyata kamu lebih suka sama laki-laki lo yang seperti ini. Lah, kan lu yang nyuruh nikah sama Jordi. Giliran nyaman kok ngambek. Sampai terjadilah sebuah baku hantam yang melibatkan Jordi versus Dimas. Tapi gebleknya, Rang, kamu tolong kasih uang semuanya. gila cuy.
Segampang itu ya nilap uang tetangga. Datang baku hantam terus dapat uang. Nah, saat Jordi disuruh ngambil uangnya ke kantor sambil memegangi ginjalnya yang udah hilang sebelah. Kena pukul gitu doang udah kayak orang sekarat cuy. Jordi pun mulai mengambil cuan-cuan miliknya di sebuah koper. Widih, gila. Auto bikin shelter anjing sih gue kalau punya uang sebanyak itu. Sedangkan di tempat Rara, ia pun berhasil kabur dari sekapan Dimas selalu menghilang bagaikan uang-uang rakyat. Di mana saat momen Jordi sedang transaksi dengan Dimas, datanglah Rara membawa backingan seorang minion level 15 yang tentunya si Dimas langsung ditangkap tapi pakai sok-sokan pingsan segala. Ketika dibawa ke rumah sakit dan memilih dokter kematian yaitu Ridwan Remin sesudah pensiun, Bapak mengidap kanker otak stadium 4. Bener-bener kanker dong. Makanya mulutmu harimaumu. Mengetahui dirinya kanker, Dimas pun memutuskan untuk mendelete dirinya sehingga dirinya tak jadi dihukum di penjara melainkan dicambuk di neraka menggunakan gas per bapaknya. Dan film pun ya selesai. Oke, pesan immortality-nya di sini, tak ada jalan yang mudah untuk menjadi kaya karena ingat jika jalanmu sangat mudah untuk dilalui, mungkin kamu sedang berada di jalan yang salah. Asik. Dikasih uang hasil narkoboy terus di money laundry. Mudah kan jadi kaya? Jalannya gimana? Mudah juga kan? Ya berarti itu jalan yang salah cuy. Oke, sekian gue Wisnu. Stay wak.